ras alien yang kuat, menyerbu bumi, bertekad untuk memperbudak seluruh umat manusia, dan mengubah orang menjadi budak, tanpa pikiran. Di markas militer, tim yang mati-matian berusaha mencapai Travancore. Tapi setiap usaha gagal, ia menaiki kapal induk alien. Dan belum terdengar kabarnya sejak. Sementara itu, di rumah sakit, seorang pria lain sedang berjuang untuk hidupnya. Seorang wanita muda duduk di samping tempat tidurnya. Mata tertuju pada monitor. Tiba-tiba, alat vitalnya menabrak. Dan pada saat yang tepat, sebuah kapal alien besar datang meluncur cepat turun ke bumi. 2 tahun kemudian, tipikal keluarga Amerika mengadakan kumpul-kumpul. Di rumah mereka, anak mereka sedang bermain dengan tokoh aksi astronot, Travante Cole dan Casper Maro. Di TV sebuah laporan memperingati kemenangan atas alien yang terjadi 2 tahun lalu. Sesuai siaran, kedua astronot pemberani menyerahkan nyawa mereka untuk menabrakkan kapal induk ke bumi. Berkat pengorbanan mereka, kemanusiaan mampu kembali ke beberapa bentuk normalitas. Setelah serbuan, sebagaimana keluarga menikmati malam yang tenang bersama, bocah itu menyadari anjingnya hilang. Dengan asumsi, ia hanya berlari keluar. Sang ayah menuju ke halaman belakang. Tapi di sana, ia mendengar sesuatu yang meresahkan. Mengikuti suara rengekan anjing itu, ia menemukan sesosok makhluk asing yang menakutkan. Membeku karena ketakutan, ia mencoba lari. Tapi, terlambat. Monster itu menusukkan paku-paku mematikannya ke dalam dirinya. Di portal observasi Center 11, di Samudra Atlantik. 2 teknisi tiba-tiba menangkap aktivitas aneh. Mereka segera melaporkannya. Portal itu tampaknya sedang mengaktifkan kembali. Seorang komandan tiba dan menempatkan pasukannya di sekitar lokasi, memerintahkan mereka untuk melepaskan tembakan pada tanda pertama kehidupan alien. Tapi yang membuat semua orang terkejut, itu bukan alien yang muncul dari portal. Itu Travancore, sangat hidup setelah dianggap mati selama ini. Sementara itu, di tempat yang dulunya adalah Inggris, seorang wanita muda tiba ke kelas seninya, mempersiapkan pameran galeri. Itu hanya 6 hari lagi. Setelah kelas, dia mengambil minuman di sebuah bar bersama beberapa teman. Pertandingan olahraga diputar di TV, dan dia tersadar dengan betapa bersemangatnya. Para penggemar yang bersorak-sorai dunia, mungkin dalam reruntuhan. Sebagian besar negara hancur, yang selama tidak yakin bendera apa yang bahkan mereka tinggali. Tapi, itu belum menghentikan orang-orang untuk rutin tim mereka. Kemudian, wanita muda itu menuju ke pameran seni, bersama pacar dan teman-temannya, untuk melihat karyanya. Dipajang, mereka semua terkesan dengan lukisan abstraknya. Bahkan jika mereka tidak begitu yakin apa yang diwakilinya, memperhatikan kerumunan yang berkumpul, mengelilingi potongan lain. Dia berjalan untuk melihat apa yang diributkan. Saat dia semakin dekat, dia tertegun. Lukisan itu menunjukkan seorang pria yang tampak mencolok seperti Casper, dengan alien menjulang di belakangnya. Gambar itu menghantamnya dengan keras, mengaduk kenangan menyakitkan dari 2 tahun lalu. Di tempat lain, seorang pria perlahan siuman, diaduk oleh bunyi bip monitor. Dia mendapati dirinya terhubung ke banyak tabung, dikelilingi oleh peralatan medis. Ruangan itu tampak seperti bangsal rumah sakit, tanpa dokter atau perawat yang terlihat. Dia mencabut tabung-tabung sendiri itu dan berdiri. Melihat kamera keamanan, dia mencoba mencari tahu di mana dia berada dengan berbicara kepada mereka. Tiba-tiba sebuah nampan makanan meluncur melalui slot pintu kecil, dan suara seorang lelaki mendorongnya untuk makan. Tapi lelaki itu menuntut jawaban. Ia perlu tahu di mana ia berada. Ia curiga, ia mungkin berada di kapal. Meskipun itu tampaknya tak mungkin. Masih kelaparan, ia melahap makanan dan air. Sementara suara itu terus menanyainya. Para interrogator ingin memastikan Travan belum lupa siapa dirinya. Setelah semua, ia menghabiskan waktu di antara alien, dan mereka memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam pikiran orang. Travan sangat marah. Ia bersikeras bahwa tak seorang pun telah merusak pikirannya, dan menuntut untuk dibebaskan. Tiba-tiba, ia ingat Casper, hanya untuk diberitahu bahwa Casper meninggal 2 tahun yang lalu. Ketika kapal induk jatuh, Travan II dianggap mati. Karena itulah mereka telah menahannya dalam isolasi, dan sedang menginterogasinya, karena mereka harus benar-benar yakin itu benar-benar dia, dan bukan trik alien. Sementara itu, di sebuah bar, beritanya mematahkan pahlawan yang gugur. Travancore masih hidup, dan telah kembali ke bumi. Jamila yang di sana bersama pacar dan teman-temannya. Inilah laporannya. Berita itu membuatnya benar-benar tercengang. Kembali ke markas, pejabat sangat marah. Mereka tak punya ide bagaimana kabar tentang Cole bisa bocor ke media. Intelijen, kontak presiden, dan memberi perintah langsung pembebasan pria itu dari isolasi dan menghadirkannya ke publik. Mereka punya waktu 24 jam untuk memastikan dia tak menimbulkan ancaman, dan mengantarkannya ke kantor presiden. Sinar mimpi bahwa dia berkeliaran di kapal induk bersama Casper. Dia bangun tiba-tiba.
Menyadari bahwa dia baru saja bermimpi tentang sesuatu yang luar biasa penting, dan dia perlu membagikannya segera. Menghadap melalui kamarnya, dia berteriak tentang mimpinya dan signifikansinya. Beberapa menit kemudian, seorang pria masuk dan memintanya untuk mengikuti. Dia membawa pria itu ke ruangan lain, menempatkan sensor saraf di jari dan kepalanya, dan ditinggalkan sendirian begitu pekerja itu pergi. Jack Hollander, kepala intelijen dan merek umum, masuk. Mereka melakukan interogasi poligraf untuk memverifikasi kebenaran pernyataannya. Travan tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang dia ingat. Pada gilirannya, dia mengetahui bahwa kapal induk itu dihancurkan. Pembunuh-pemburu yang tersisa mundur ke area itu. Untuk mati, sangat sedikit yang tersisa. Itulah sebabnya, serangan terhadap manusia telah berhenti. Bumi telah menikmati kedamaian selama 2 tahun terakhir. Tapi, Travan tidak yakin. Dia tahu, dia melihat sesuatu di kapal itu, dan pasti ancamannya belum berlalu. Laki-laki, namun, abaikan kekhawatirannya. Mereka yakin akan kendali mereka, dan dalam kemenangan penuh umat manusia atas alien. Ketika kapal jatuh, mereka menemukan semua 12 portal dan mengisolasinya. Selama 2 tahun, tidak ada satu portal pun yang menunjukkan aktivitas apapun. Kecuali satu kali Travan muncul. Yang bertahan, pembunuh-pemburu mundur ke zona mati. Setelah kecelakaan itu, area beracun terbentuk di sekitar kapal, yang dijuluki manusia sebagai zona mati. Untuk mendukung klaim mereka, mereka memberikan foto. Saat dia mempelajari gambar, Travante bersikeras lagi bahwa dia harus mengingat semuanya yang terjadi di kapal. Dia yakin bahwa masa depan umat manusia bergantung padanya. Jenderal mengakui kekhawatirannya dan berjanji untuk melakukan segala kemungkinan untuk membantunya. Tapi pertama-tama Travan harus tampil di depan umum. Kepada publik, dia adalah pahlawan. Dan berita kepulangannya telah membangkitkan kegembiraan. Di mana-mana di rumah, Jamila dan pacarnya menonton berita malam. Mereka melaporkan bahwa Travancore akan membuat publik pertamanya pernyataan di kantor pusat di Amerika dan akan menerima kehormatan tertinggi bangsa. Medali kehormatan pacarnya segera menyarankan. Dia menelepon beberapa kontak di WDC untuk mendapatkan tiket. Tapi Jamila tak mau pergi. Mencapai kedamaian batin datang dengan biaya yang terlalu tinggi. Dia mencoba melupakan masa lalu dan tak ingin membuka kembali luka lama. Pacarnya berpikir berbeda. Dia sering mengalami mimpi buruk dan dia percaya melihat Travan mungkin akhirnya menjawab pertanyaannya dan bantu dia melepaskan. Dia tidak akan bisa hidup sepenuhnya di masa sekarang. Sementara masa lalu masih menghantuinya. Larut malam, setelah pacarnya tertidur, Jamila mengambil buku catatan tua dari simpanan rahasianya. Di antara halaman adalah gambar wajahnya. Sketsa oleh Casper di dekatnya adalah cetakan dari kekacauan, garis E. Rekaman saat ini adalah jantung berhenti. Dia menghidupkan kembali saat-saat itu. Para dokter berjuang dengan sia-sia untuk menyelamatkan hidupnya. Diberitahu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dan pertama kali dia mencium Casper. Seiring waktu kerumunan berkumpul untuk menonton pidato Travan. Mereka bersorak tulus saat kembalinya idola mereka. Sementara itu, Hollander diam-diam berbagi kecurigaannya dengan prajurit itu. Tidak seperti kerumunan di aula. Dia tidak melihat pahlawan hanya seorang yang selamat. Dia membaca file Travante dan melihat sebuah pola. Ini bukan pertama kalinya. Travante dikirim dalam misi dengan mitra, hanya untuk kembali sendiri. Hal yang sama terjadi di Afghanistan. Dan sekarang, diulang dengan Casper. Kata-kata ini membangkitkan kenangan lama bagi prajurit. Pada saat itu Presiden mengumumkan Travan. Dan dia melangkah ke aula. Dia mulai membaca pidatonya dari teleprompter. Tapi, saat nama Casper muncul, dia goyah, suaranya menghilang. Saat dia berjuang untuk mengingat kata-kata, rekannya yang jatuh pernah berbicara. Tak terduga, suara dari kerumunan menyelesaikan kalimat untuknya. Menyipitkan mata ke penonton, dia mengenali Jamila dan berjalan ke arahnya. Pertemuan di tengah aula. Dia memeluknya dan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Casper. Setelah pidato Travan dan Jamila bertemu di kantornya, dia membuka tentang mimpi buruknya dan memohon padanya untuk memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi pada Casper. Jika dia bisa mendapatkan jawaban, ketidakpastian yang memiliki, menghantuinya mungkin akhirnya berakhir. Tapi Travan tidak punya apa-apa untuk dibagikan. Dia tidak ingat apa yang terjadi sendiri. Frustrasi, dia berbalik untuk pergi. Tapi sebelum pergi, dia memberinya selembar kertas kecil. Di sisi lain, Travan memperhatikan kardiogram. Direkam pada saat kematian Casper. Garis bergerigi, memicu banjir kenangan dari kapal induk. Meninggalkan Jamila di kamar. Dia bergegas mencari jenderal untuk menyampaikan informasi penting ini. Saat menemukan Jenderal Brem, dia melaporkan melihat jenis alien baru di kapal. Ini menjelaskan mengapa dia yakin ancaman itu tidak hilang. Tapi jenderal menolak klaimnya. Yakin bahwa apapun itu sudah mati, seperti kapal. Kamera belum mendeteksi aktivitas apapun dimanapun. Untuk beberapa waktu, menyadari
bahwa tidak ada yang dia katakan akan dianggap serius. Travan memutuskan untuk berpura-pura setuju. Dan berpura-pura itu semua halusinasi. Adalah Markaz. Diam-diam berhati-hati agar tak menimbulkan kecurigaan. Sementara itu Jamila berpamitan pada pacarnya. Ia butuh jawaban. Dan mereka hanya ada dalam pikiran Travante. Ia tak ingin menyeret siapapun lagi ke dalam mimpi buruknya. Jalan ini harus ia hadapi sendiri. Pacarnya mengerti dan berjanji akan membantu dengan cara apapun yang ia bisa. Ia harus mengikuti prajurit itu, dan ia akan berlindung untuknya di salah satu tempat tinggal. Jamila berhasil menyusul lelaki itu. Ia menawarkan bantuannya, namun ia menolak dan bersikeras ia pergi. Tiba-tiba lampu di depan mulai berkedip-kedip. Dan prajurit itu disambar kejang. Jamila segera bergegas ke sisinya. Namun pada saat itu dua prajurit muncul dan meraihnya. Setelah menangkis penyerang tak dikenal itu, Jamila membujuk Travan agar mau menerima bantuannya. Ia tak punya mobil dan bahkan tak bisa keluar dari gedung itu sendiri. Menyadari ia tak punya pilihan lain. Ia dengan enggan setuju begitu mereka di luar. Jamila bertanya apa rencana mereka dan meraih ponselnya. Dalam sekejap, Travan merebutnya dari dirinya dan melemparnya keluar jendela. Dia tak bisa menggunakan ponselnya lagi. Itu bisa dilacak. Dan, jika dia sudah memutuskan untuk membantu, dia harus tetap bersembunyi setiap saat. Meninggalkan teman-temannya di belakang. Saat mereka menuruni tangga, Highlander mengetahui bahwa anak buahnya telah kehilangan jejak Travante. Ia memerintahkan semua jalan diblokir dan menyatakan buronan harus ditangkap. Mulai saat ini di Travante tak lagi pahlawan. Ia orang paling dicari di dunia. Dalam panasnya pegunungan bekas Jepang Tengah, seorang perempuan muda berburu kelinci dengan tangan bersilang. Ia kemudian menuju ke sebuah sungai untuk menangkap ikan, di mana ia melihat sebuah rantai perak berkilat-kilat di dalam air. Setelah menyelesaikan perburuannya, ia membawa seekor kelinci ke salah satu rumah terdekat dan menukarnya dengan sekeranjang sayuran. Saat ia akan pergi, seorang gadis muda menghentikannya. Mendekati perempuan itu, Xiao menerima hadiah. Rantai perak yang tadi ia temukan di sungai. Kembali ke rumah, perempuan itu memeriksa dan melucuti semua perangkap yang telah ia pasang. Sebelum pergi, menyalakan lilin. Ia duduk di meja dan menulis dalam jurnalnya tentang memberikan rantai itu pada Xiao. Sejak tiba di daerah ini, gadis itu dan kakeknya telah menjadi satu-satunya orang yang ia ajak bicara. Kemudian saat ia mulai memasak, suara aneh memenuhi udara. Itu dengan cepat tumbuh lebih keras, menyebabkan dia mencengkeram kepalanya kesakitan. Dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, dia datang untuk sekali berdiri. Dia segera mengambil jurnalnya dan menuliskan rincian kebisingan misterius. Meninjau catatannya, dia menyadari dia perlu mencari tahu apa yang terjadi. Dia mengeluarkan laptopnya dan menggunakan kode trankripsi. Log ke internet, belajar tentang kembalinya Travancore. Untuk mengungkap lebih banyak tentang dia, Gia Mertes, database WDC, membandingkan waktu kedatangannya dengan saat dia pertama kali mendengar kebisingan. Dia menyadari dua peristiwa terjadi secara bersamaan. Dan itu tidak mungkin kebetulan. Melamun, dia tidak segera memperhatikan timer hitung mundur. Mencapai 0, dia telah ditemukan. Di WDC seorang karyawan memperhatikan pelanggaran. Dilihat dari data, si hacker tampaknya adalah Yamato Mitsuki. Dia segera melaporkannya pada Direktur Burn. Menjelaskan bahwa mereka mencoba melacak sumber peretasan. Tapi sejauh ini, tak berhasil. Lapisan es Antartika Timur. Seorang lelaki tiba di lokasi jatuhnya kapal alien nomor 5. Salah satu ilmuwan menyarankan ia mengenakan baju pelindung. Karena mereka tak yakin apakah daerah itu aman bagi manusia. Tapi ia mengabaikan peringatan itu. Saat ia mendekati kapal, ia menyadarinya bercahaya dengan cahaya aneh. Kembali ke lab, Kepur mengetahui bahwa inti kapal telah mulai memancarkan sinar gamma dan ke-10. Dan bahwa tingkat polarisasi telah mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi ia tak peduli. Apa yang penting baginya adalah menjaga ekstraksi bahan berharga tetap berjalan. Ketika ia melihat bahwa kepala ahli kimia tidak setuju, Kepur memecatnya dan menggantikannya dengan seorang wanita yang berdiri di dekatnya. Seseorang yang bersedia mengatakan apapun yang diinginkan manajemen. Asisten Kepur menyela diskusinya dengan ahli kimia untuk menyampaikan panggilan mendesak. Mundur ke ruang lab pribadi. Ia menjawab panggilan video dari Regan Burn. Ia memberitahu bahwa Mitsuki telah kembali. Ia meretas database WDC dan terdeteksi. Butuh 48 jam mereka menemukannya. Dan karena ia dulu bekerja untuknya, ia mungkin bersedia melakukan kontak. Kepur menolak mengklaim ia terlalu sibuk. Regen kemudian menjelaskan perilaku aneh para pembunuh-pemburu. Datanya masuk 3 hari yang lalu. Dan bahwa Yumoto telah meretas database mereka keesokan harinya. Mereka hanya perlu bicara dengan gadis itu. Nick Hill setuju untuk membantu. Meskipun ia tahu, Mitsuki tak akan senang melihatnya. Nick Hill dan asistennya menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Dengan rumah ukuran yang bagus dan kakeknya
Sebelum meninggalkan mobil, Nikhil memerintahkan semua orang meninggalkan senjata mereka. Tak ingin mempertaruhkan nyawa Himado saat ia mencoba berlari. Mendekati rumah, ia bertanya pada sang kakek, apakah ia pernah melihat Mitsuki, dan menunjukkan foto. Lelaki itu pura-pura tak mengenalnya. Menyadari ia berbohong, Kapura mendorongnya ke samping dan memasuki rumah, di mana ia menemukan mainan berlabel nama buronan itu. Merasakan bahaya, gadis itu bergegas ke Yamato untuk memperingatkannya bahwa mereka datang. Melihatku membunuh, ia memutuskan melarikan diri ke hutan. Tapi terlambat, ia sudah ketahuan tembaga. Sebagaimana lelaki mengejar di hutan, ia berhasil menjatuhkan 3 orang pengejar. Dengan panahnya, percaya ia telah melenyapkan semua ancaman. Ia tak menyadari ada lelaki keempat yang menyerang. Selama pergulatan, ia membuatnya pingsan dan lolos. Pada saat itu ponselnya berdering. Ia mengangkatnya, melihat pesan dari Nikhil, dan memutuskan untuk mengelabuinya. Dia berpura-pura anak buahnya telah menangkapnya, dan memancingnya ke hutan. Di sana ia menemukan salah satu anak buahnya, tak sadarkan diri, dan sebuah telepon dengan pesan. Ia segera menyadari, gadis itu telah menyembunyikan dirinya di kuil Wisnu. Ketika ia tiba, dia menemukan Himado mengarahkan panahnya ke arahnya. Dia menuntut penjelasan. Untuk mengapa perburuan padanya dimulai. Dia membutuhkan kesendirian. Dia telah melakukan segala kemungkinan untuk menjauh, baik dari manusia maupun alien. Menyeringai Kepur menjelaskan bahwa dengan meretas database, dia menarik perhatian pada dirinya sendiri, dan mereka hanya ingin bicara. Dia berjanji, tidak akan ada yang dilakukan padanya. Tapi gadis itu tidak lagi mempercayai WDC. Tidak setelah mereka mengoperasi otaknya di laboratorium mereka. Tidak ada janji penting lagi. Nikhil mencoba menjelaskan motif organisasi. Ketika dia kembali setelah kontak dengan alien, otaknya sudah mulai menyerupai mereka. Mereka perlu melakukan penelitian untuk menyelamatkan dunia. Mitsuki tak setuju dengan metode seperti itu. Bukan hanya dia yang melakukan kontak. Pada saat itu, dia mulai mendengar suara bising yang semakin keras. Dari detik ke detik, memegangi kepalanya dia kehilangan kesadaran lagi. Lelaki itu segera mencoba menghidupkannya kembali. Dan setelah beberapa waktu dia berhasil, begitu dia yakin dia baik-baik saja, dia memutuskan untuk meninggalkannya sendiri. Kembali ke mobil, Nikhil memanggil Burn, memberitahu bahwa dia tak lagi akan menjalankan tugas. Untuknya, jika dia menginginkan Mitsuki, dia harus mencari cara untuk menghubunginya sendiri. Di prefektur Mia bekas Jepang, Kaede sedang memburu pembunuh-pemburu. Dia berhasil menembak satu, tapi pada saat itu, ponselnya berdering. Itu Halander memerintahkannya untuk menemukan Mitsuki. Kembali dari hutan ke rumah gadis itu, Yamato memutuskan untuk tidak membahayakan keluarga itu lagi, dan mengucapkan selamat tinggal. Keputusannya didukung oleh sang kakek, yang bersikeras mereka ditinggalkan sendirian, melemparkan pandangan terakhir pada mereka. Dia meninggalkan kepala Mitsuki, menuju Kanazawa. Juga di bekas Jepang, tempat dia menemukan temannya, Ame. Ame senang dan terkejut. Mereka belum bertemu dalam 2 tahun. Setelah sapaan hangat, Mitsuki bertanya tentang Kenji. Bertanya-tanya apakah dia pernah lewat. Dia mengetahui dia di rumah telah tiba 2 hari sebelumnya. Nyaris tak tahan mendekatinya. Yamato mendengar dia berkata bahwa dia mulai merasakan alien. Lagi mendengar suara-suara aneh. Itu dimulai ketika Travan kembali, dan para penambang kemudian menemukan pemburu-pembunuh di dalam gua. Setelah beberapa waktu, mereka melepaskan diri, dan ia pergi mencari mereka. Akhirnya ia menemukan mereka dan memutuskan untuk mendekat. Mencoba melakukan kontak. Tapi rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya. Dan ia melihat pola goresan yang dalam di tangannya. Setelah berbincang dengan Kenji, para wanita itu pindah ke kamar lain untuk makan malam. Dari ceritanya, Mitsuki menyadari alien-alien itu sedang mentransmisikan sinyal jenis baru. Dari mas satu sama lain, Kenji menerima pesan. Tapi itu membuatnya kewalahan sekarang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia perlu menemukan alien dan mencari tahu apa pesan itu. Berarti ia bisa memecahkan kode sinyal. Ia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Melamun, ia mengambil bintang dari kotak perhiasannya. Ketika seorang sopir menyadari, Mitsuki memegangnya erat-erat. Dia masih tak ingat apa artinya. Atau, mengapa hal itu sangat penting baginya. Memandangnya aku. Mungkin, menasihati, mengikuti kata hatinya, dan mempercayai instingnya. Pada saat itu, Mitsuki mendengar suara kendaraan yang mendekat. Memandang keluar jendela, dia menyadari itu adalah jam tangan langit. Dan dia perlu bersembunyi segera. Setelah Mitsuki menghilang, ketukan terdengar di sebuah pintu labirin. Itu agen KED yang melaporkan bahwa gadis yang mereka incar seharusnya ada di rumah ini. Kamera jalanan sempat memergokinya masuk. Tapi seorang sopir bersikap seolah tak pernah melihatnya. Duduk di loteng. Yamato menyadari mereka perlu melakukan sesuatu. Terlalu banyak tanda yang mengarah pada gadis itu berada di sana. 1 set makan malam untuk 2 kotak perhiasan yang tertinggal di meja. Ketika dia melihat bahwa Kai telah menemukan Kenji dan belajar tentang hubungannya dengan alien, gadis itu memutuskan untuk bertindak mencari kaleng bahan bakar di atap.
Dia menuangkannya di atas mobil agen dan membakarnya. Kobaran api menarik perhatian patroli. Dan ketika mereka bergegas keluar, mereka melihat mobil mereka dilalap api. Kadea terbang menjadi marah. Menyadari bahwa Mitsuki mungkin sudah melarikan diri. Dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sini. Begitu agen-agen itu pergi, gadis itu kembali ke Ame, yang menyerahkan kunci-kunci motor bebek. Setelah menyaksikan kekacauan, Yamato menasihati temannya untuk keluar kota. Kini para agen tahu tentang hubungan Kenji dengan para alien. Mereka tak akan membiarkan mereka sendiri. Sebelum berpisah, Ame memberitahu gadis itu bahwa si penjaga langit bisa melacak alien, dan bahkan tanpa sadar, mereka bisa membantunya. Setelah menggeledah daerah Kaede menghubungi Highlander, dan melaporkan bahwa mereka tak bisa menemukan Mitsuki, dia geram dan menyarankan untuk mengambil tindakan lebih agresif. Sementara itu, agen-agen lain mendeteksi Himano secara online. Dia kembali berhubungan, dan mereka telah mencegat sinyalnya. Sesuai peta, dia tak jauh. Rupanya berusaha meretas markas agensi lagi. Tiba di tempat kejadian, mereka menyerbu sebuah kafe dan menemukan seorang gadis dengan laptop. Tapi ternyata bukan Mitsuki di meja. Mereka menemukan pelacak yang terpasang. Dengan sedikit halo darinya, dia memasang jebakan. Sementara para agen terganggu oleh jebakan. Gadis itu menyelinap ke kamar hotel mereka untuk mempelajari bahan-bahan alien. Dia menemukan lokasi gugusan alien terdekat, tapi tak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Begitu para agen menyadari bahwa mereka telah ditipu, mereka bergegas kembali ke hotel. Mendengar pintu terbuka, Mitsuki menyelinap pergi segera. Ketika Kaede menyeruak masuk ke dalam kamar, dia menemukan komputer masih berjalan, dan menyadari mereka telah kehilangan Umato lagi. Tapi sekarang, mereka tahu apa yang dia cari, dan kemana dia menuju selanjutnya. Setelah melarikan diri dari hotel, Mitsuki menuju zona terlarang. Dia memanjat pagar, memasuki gedung, dan mendekati sebuah poros. Mengintip ke dalam, dia mendengar suara-suara yang tidak salah lagi dibuat oleh alien-alien itu. Mengumpulkan keberaniannya, dia naik ke poros dan mulai turun. Setengah jalan, Yamato menyadari bahwa Kaede telah melacaknya, dan sekarang sedang dalam pengejaran. Tak ingin jatuh ke tangan mereka, dia berjuang mati-matian untuk terus berjalan. Pada satu titik, dia mendengar suara mengerikan lagi, dan kehilangan kesadaran. Ketika dia sampai di dasar poros, Mitsuki menemukan mayat Kaede dan agen-agen lain di dekatnya. Beberapa saat kemudian, seorang pembunuh pemburu muncul di bidang penglihatannya, mencapai anggota tubuhnya ke arahnya. Melihat bahwa makhluk itu tidak membahayakannya, Yamada membisikkan sinyal kata, muncul dari poros. Mitsuki melakukan perjalanan ke California Utara, dan tiba di sebuah rumah besar. Pesta sedang berjalan lancar di dalam. Saat masuk, dia menerima catatan yang mengajaknya ke atas. Mengikuti instruksi, dia menemukan Nick Hill di lantai atas. Dia jauh dari kata senang akan pertemuan itu. Tapi dia perlu membagikan apa yang dia pelajari. Dia berhasil menjalin kontak dengan alien, dan menerima pesan mereka bangkit. Dia tidak bisa menentukan dengan tepat siapa yang mereka maksud, tapi dia yakin dia bisa mencari tahu. Untuk itu dia membutuhkan Nick Hill. Dia menjanjikan bantuannya selama pertemuan terakhir mereka, dan dia siap menerimanya. Di Boise, Idaho. Sebelumnya, Amerika Serikat, festival lingkungan sedang berlangsung. Orang-orang tertawa, berjalan-jalan, dan menikmati diri mereka sendiri. Seorang wanita memperhatikan bahwa setahun yang lalu, ketika mereka pertama kali pindah ke kota, tak ada acara apapun seperti ini. Memeluk suaminya, ia dengan gembira menari, mengikuti lagu yang dimainkan band lokal. Kemudian, ia masuk ke dalam bersama putrinya untuk mengambil jus lebih banyak. Sementara di dalam rumah, ia bicara pada gadis itu, menasihatinya agar tak terburu-buru, tumbuh dewasa. Ia masih memiliki seluruh hidupnya di depan, dan banyak waktu untuk mencapai semua yang ia inginkan. Pembicaraan mereka terputus oleh ketukan di pintu ketika ia membukanya. Ia terkejut melihat Travan dan Jamila berdiri di sana. Gadis itu melangkah keluar untuk menyaksikan anak-anak yang lain bermain sementara keluarga menyapa tamu mereka. Travan sangat penasaran dengan kemampuan bocah itu. Apa yang dilakukan bocah itu 2 tahun lalu? Travan hanya pernah melihat sekali. Casper Maro pernah melakukan hal yang sama. Ia bisa masuk ke dalam pikiran alien. Mengingat kemampuan anak itu, Travan berharap ia mungkin bisa membantu. Barangkali melihat satu hal spesifik yang bisa memicu ingatan anak itu, dan mengungkapkan jawaban yang tidak bisa mereka dapatkan. Sebaliknya, para orang tua ragu-ragu tidak senang bahwa anak mereka sedang ditarik ke dalam urusan alien lagi. Tapi mereka membiarkan Lukas memutuskan sendiri. Ketika ia setuju, Travan memberinya salinan Idul Fitri Casper. Diambil pada saat kematiannya. Tapi ia tak menjelaskan apapun pada Lukas. Sebaliknya ia tampak jauh lebih tertarik pada wanita itu. Sebagai dokter ia merasa itu tak masuk akal. Dan tak habis pikir bagaimana Dr. WDC bisa saja menyimpulkan itu adalah kejang epilepsi. Jamila setuju meragukan itu adalah kejang, dan mencurigai bahwa penyebab kematian sesungguhnya sengaja disembunyikan. Travan frustasi karena mereka tak belajar apa-apa.
Pada saat itu, sang ayah menyarankan agar mereka pergi ke kantornya. Untuk menunjukkan sesuatu pada mereka di sana, ia membagikan data pada portal yang telah bocor secara online oleh seseorang bernama Infinitas. Forum tersebut penuh dengan postingan dari orang-orang yang melaporkan aktivitas alien dan berbagi berbagai informasi. Salah satu file yang bocor berisi pola frekuensi yang dipancarkan oleh semua portal sekitar 3 menit sebelum kembalinya Travante. Dan itu cocok dengan telur Casper, hampir persis. Sementara Travante mempelajari kardiogram, Jamila menemukan informasi di forum tentang pertemuan pengikut Infinitas yang akan datang. Itu terjadi di Baker City. Hanya 2 jam perjalanan dari mereka. Travan memutuskan mereka harus pergi. Namun Jamila mencoba mencegahnya. Setelah kecelakaan kapal, beberapa kelompok ekstremis terbentuk, dan orang-orang ini bisa berbahaya. Ia mengabaikan peringatannya. Yakin ia bisa menjaga keselamatannya sendiri, mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah motel dan menuju ke pertemuan di pagi hari. Setelah berpamitan pada keluarga, Travan dan Jamila meninggalkan rumah. Senja itu, wanita itu memutuskan untuk berbincang dengan suaminya. Tadi, mereka telah sepakat dengan Clark untuk menjauhi apapun yang berhubungan dengan alien. Tapi kini ternyata, ia telah browsing forum. Ia meyakinkannya bahwa ia tak berniat untuk menyelam kembali ke dalamnya atau melakukan kontak dengan siapapun. Ia hanya ingin tetap mendapat informasi agar ia bisa merasa lebih nyaman. Di motel, Jamila terbangun karena suara aneh yang berasal dari kamar tetangga. Berkutat membuka pintu. Ia menemukan kamar dalam keadaan berantakan dan Travante dalam keadaan tampak tertekan. Ia menawarkan untuk berbagi bebannya, berharap ia mungkin bisa membantu, tapi ia menolak, mengatakan tak ada yang bisa ia lakukan dan bahwa ia tak boleh mencoba masuk ke dalam kepalanya. Ia tak pernah ingin membawanya serta ia bukan miliknya dalam perjalanan ini. Kata-katanya memicu gelombang kemarahan dalam diri Jamila dan ia menyerbu kembali ke kamarnya. Tak bisa tidur setelah percakapannya dengan suaminya. Wanita itu turun ke dapur. Di sana ia menemukan Lukas sedang duduk di meja, berbincang dengan anaknya. Ia belajar bahwa ia mendengar alien lagi dan bahwa bayangan telur sudah muncul. Dalam benaknya, ia telah berbohong pada Travan untuk menjaga keadaan tetap normal. Yakin itu hanya imajinasinya saja. Setidaknya sampai hari ini ia menghibur Lukas. Berjanji padanya bahwa mereka akan mencari tahu segalanya. Sebelum ia kembali ke tempat tidur, dia memintanya untuk menjaga percakapan di antara mereka dan tidak memberitahu ayahnya. Setelah mendengar pengakuan anaknya, wanita itu memutuskan untuk mengambil tindakan. Keesokan paginya ia pergi ke hotel dan menawarkan diri untuk pergi ke Baker City bersama Travan. Dia tahu daerah itu dan dapat membantunya tetap berada di bawah radar. Penting baginya untuk memahami apa yang terjadi sendiri tanpa melibatkan keluarga. Sementara Travan mengemas. Ia bicara dengan Jamila yang kini terjaga. Gadis itu bercerita tentang kejadian dengan Travante pada malam hari dan meminta saran tentang membantu seorang prajurit mengatasi PTSD. Percakapan mereka terputus oleh Travante yang mengabari Jamila bahwa ia akan menginap di motel. Ia menolak menerima ini dan bersikeras untuk ikut. Mengalah pada kegigihannya, ia setuju dan menyuruhnya mengemasi barang-barangnya. Saat ia menuju ke kamarnya, ia mengunci pintu di belakangnya, melangkah keluar. Ia memberitahu wanita itu bahwa mereka akan pergi ke Baker City. Bersama-sama, hanya mereka berdua. Sementara itu, Mitsuki dan Ekil tiba di portal base 11 di Samudra Atlantik. Begitu naik kapal, mereka menggunakan kontak pria itu untuk mengatur agar salah satu prajurit untuk memandu mereka ke lokasi yang tepat. Sementara itu, Travan dan temannya tiba di tempat pertemuan para pengikut Infinitas. Melihat senjata-senjata yang mereka sadari, orang-orang ini jauh dari fanatik damai. Ketika mereka memasuki gedung, mereka dengan teliti melihat sekeliling dan memperhatikan penjaga bersenjata di pintu masuk. Memeriksa semua orang. Setelah berhasil melewati pemeriksaan keamanan, mereka bergerak lebih jauh ke dalam dan melihat keos-keos dengan senjata, buku, dan pamflet. Menyerukan penangkapan dan pemenjaraan orang-orang yang bisa merasakan alien. Seperti anaknya Travan, memeriksa senjata-senjata dan mencoba memulai percakapan dengan seorang penjual. Tiba-tiba, beberapa orang mengenalinya. Mereka dengan lantang mengumumkan siapa dirinya, dan kerumunan itu seketika meletus dalam kemarahan. Menyerangnya, mereka yakin ia bekerja untuk WDC dan menganggapnya pengkhianat. Ajaib melarikan diri dari gerombolan itu. Ia menyeruak keluar, di mana rekannya segera berhenti di dalam mobil. Begitu masuk, ia mengetahui bahwa tak satu pun dari mereka telah mampu mengungkap informasi yang berguna. Dalam perjalanan pulang, Anicia mengungkapkan bahwa Lukas berbohong. Ia masih bisa mendengar alien sebelum Travan tiba. Ia pernah melihat bahwa Hawa, tapi belum memberitahu siapapun. Dia merasa ia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Travan memahaminya sepenuhnya, tahu apa yang telah ia alami, dan tahu ia harus menjauhi alien dan melindungi anaknya. Ia memintanya menepi. Biarkan dia keluar dan lupakan dia pernah muncul dalam hidupnya. Pada saat itu, Anicia menerima pesan dari Infinitas dengan koordinat untuk pertemuan baru. Melihat bahwa itu hanya beberapa jam lagi,
Dia memutuskan untuk pergi ke pangkalan portal. Mitsuki dan Nikhil mencapai komputer utama. Mitsuki meretas keamanan dan mulai mendownload semua data dari 2 minggu terakhir. Tapi butuh waktu. Nikhil tumbuh cemas. Mereka berada di bawah tekanan waktu yang ketat, dan tak ada ruang untuk kesalahan. Tiba-tiba mereka mendengar suara berisik dan merunduk di bawah konsol. Untungnya para penjaga tidak memperhatikan mereka. Tapi Mitsuki menderita kejang baru. Begitu para prajurit pergi, Nikhil memintanya untuk menggambarkan apa yang dia rasakan. Setelah beberapa saat, Yamato melihat portal dan mengatakan, sesuatu semakin kuat. Anisha dan Travante tiba di koordinat. Itu garasi parkir bertingkat. Berhenti di tempat yang ditentukan. Mereka melihat sebuah mobil mendekat. Di belakang kemudi adalah seorang wanita bernama Debbie. Dia meminta mereka meninggalkan ponsel mereka di mobil, mengatakan dia akan membawa mereka ke lokasi akhir sendiri. Setelah beberapa saat berpikir, pasangan itu setuju dan masuk. Setelah beberapa saat, Debbie menurunkan mereka di depan sebuah rumah dan pergi ketika Trav dan Anisha memasuki rumah. Mereka disambut oleh kerumunan. Orang-orang itu tak bisa dibilang senang melihat Trav. Percaya ia bekerja untuk WDC. Tapi ia dengan cepat menyangkalnya. Ia menjelaskan bahwa WDC mengejarnya. Dan jelas bukan untuk memujinya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Kelompok itu setuju untuk mendengarkan mereka sebelum memutuskan apakah mereka bisa dipercaya. Betapa terkejutnya mereka, Trav dan Anisha tak punya apa-apa untuk dilaporkan. Mereka datang untuk bertanya. Anisha menunjukkan gambar EG pada mereka dan bertanya apakah mereka tahu sesuatu tentang itu. Setelah bertukar pandang, 2 orang pria membawa laptop. Ternyata itu sama sekali bukan kardiogram. Itu suara. Sinyalnya telah sampai di stasiun komunikasi WDC. Bertahun-tahun yang lalu, ketika pembunuh-pemburu pertama kali muncul, salah satu pria memainkan suara, dan Travan segera meraih kepalanya kesakitan. Sinyalnya membawanya ke kapal induk, di mana ia melihat dinding biru aneh tertutup lendir, dan beberapa makhluk di belakangnya. Sementara Trav menghidupkan kembali kenangan ini, FBI menyeruak masuk ke dalam rumah. Mereka segera menangkapnya, dan kemudian menahan semua orang yang hadir. Di pangkalan portal, Mitsuki hampir selesai menyalin file. Dengan hanya 4% tersisa, ketika keamanan menyerbu masuk, dia dengan cepat mengambil flash drive dan menyembunyikannya di sakunya. Nikhil mencoba berunding dengan para prajurit, menjelaskan bahwa dia ada di sana secara legal. Tapi mereka mengabaikannya pada saat itu. Kepala Yamato meledak karena sakit. Dia berteriak mendesak semua orang untuk lari. Sesuatu mencoba menerobos portal. Menetas tersegel, para penjaga mengalihkan perhatian mereka ke Palka. Dan beberapa saat kemudian, tentakel yang sangat besar menyeruak keluar. Orang-orang itu melepaskan tembakan, tapi percuma. Para tentakel membunuh beberapa orang. Dan Mitsuki kehilangan kesadaran. Melihat parahnya situasi, Nikhil meraih tubuh Yamato yang tak sadarkan diri dan membopongnya ke ruangan lain yang jauh dari makhluk itu. Kembali ke rumah Anisha. Sebuah peringatan berita terbaru berkedip-kedip di TV. Khawatir, anak-anak memanggil Clark, dan bersama-sama mereka mengetahui bahwa semua portal alien telah diaktifkan kembali dan diserang. Pihak berwenang merekomendasikan agar siapapun yang hidup dalam radius 50 mil mengungsi segera. Anak-anak yang ketakutan bertanya pada ayah mereka, di mana ibu mereka berada, tapi ia tak punya jawaban. Pada saat itu bel pintu berbunyi. Itu Jamila. Ia memberitahu mereka bahwa Anisha dan Travan pergi bersama, dan ia tak melihat mereka sejak. Jika manusia berada di ambang kepunahan dari ancaman alien, maukah kau menaruh keyakinanmu pada militer dan ilmuwan, berusaha mengendalikan situasi? Atau mengikuti seseorang seperti Mitsuki yang mencari cara berbeda, yang lebih manusiawi, untuk menyelamatkan kita? Membagikan pemikiranmu di komentar di bawah. Mengacungkan jempol dan berlangganan saluran. Sampai jumpa di video-video berikutnya.